Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. KPU Solo membantah memusnahkan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. KPU menegaskan dokumen yang telah dimusnahkan yakni buku agenda surat ketika Jokowi mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Informasi lainnya pemirsa, polisi mengungkap terduga pelaku ledakan SMAN 72 memperoleh inspirasi kekerasan dari grup Telegram yang mengagungkan serangan supremasi kulit putih. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Polri menegaskan akan menindak setiap anggota yang bergaya hidup mewah maupun bersikap arogan seiring meningkatnya keluhan masyarakat. Pimpinan institusi menyatakan pengawasan dan evaluasi diperketat dengan sanksi diberikan sesuai bobot pelanggaran. Kepolisian Republik Indonesia merespons meningkatnya keluhan masyarakat mengenai perilaku sejumlah anggotanya yang dinilai bergaya hidup mewah dan menunjukkan sikap arogan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa institusi akan menindak setiap tindakan yang menyalahi aturan maupun tidak sesuai harapan publik. Truno Yudo menjelaskan bahwa pimpinan Polri termasuk Kapolri telah berulang kali menegaskan pentingnya menjaga perilaku sesuai standar. Karena itu, setiap langkah anggota yang dianggap melenceng akan dievaluasi. Ia menambahkan, anggota yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk tindakan yang merugikan masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan internal, mulai dari disiplin hingga kode etik. Menurut Truno Yudo, proses pemantauan dan evaluasi kinerja terus dilakukan secara berkala agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai dengan bobot kesalahannya. Sementara itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan terkait gaya hidup berlebihan dan perilaku tidak pantas dari beberapa anggota Polri. Untuk menekan hal tersebut, Polri telah menyusun buku pedoman berisi aturan mengenai perilaku yang wajib dipatuhi seluruh personel. Dedi juga mengakui bahwa masih adanya perilaku menyimpang merupakan imbas dari pengawasan internal yang belum optimal. Di Quick Win, ini capaian cepat dari hasil riset-riset yang sudah kami lakukan. Ini yang dikehendaki masyarakat. Polri jangan berlaku hedon, flexing. Ya, Polri harus betul-betul melihat bagaimana kondisi masyarakat secara objektif. Kemudian Polri jangan melakukan tindakan arogan. Kita sudah membuat buku Do and Done yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian peningkatan pengawasan publik. Ulangi, ini peningkatan pengawasan internal. Ini yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang, abuse of power? Pengawasan kita kurang kuat. Oleh penguatan pengawasan bagian daripada Quick Win yang harus kami lakukan. Whistleblower system ini juga merupakan Quick Win yang harus kami lakukan. Kemudian pelayanan publik, ini juga hal yang paling pokok, fundamental. Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Kalau ini bisa kita selesaikan, maka 62% permasalahan polisi bisa kita kami. Karena itu, peningkatan pengawasan menjadi langkah prioritas agar kejadian serupa dapat dicegah dan standar profesionalitas Polri tetap terjaga. KPU Solo membantah telah memusnahkan dokumen milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo pada tahun 2005.
Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Pauline, terlihat kaget saat mendengar pernyataan dari KPU Surakarta. KPU Surakarta mengaku telah memusnahkan arsip salinan dokumen milik Joko Widodo atau Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Pengakuan itu disampaikan perwakilan PPI di KPU Surakarta dalam sidang sengketa ijazah Jokowi yang digelar di Wisma BSG Jakarta pada Senin 17 November 2025. Diketahui sidang ini diajukan oleh organisasi Bongkar Ijazah Jokowi atau Bonjowi. Mulanya, sidang berjalan lancar hingga Pauline menanyakan keberadaan arsip salinan ijazah Jokowi dalam berkas pendaftaran Pilkada Solo. Namun, tiba-tiba jawaban KPU Surakarta membuat suasana berubah. Perwakilan KPU menyebut arsip tersebut telah dimusnahkan karena masa retensinya sudah habis. Hal ini mengacu pada jadwal retensi arsip dan PKPU nomor 17 tahun 2023. Termohon menjelaskan bahwa masa retensi arsip hanya 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif sebelum diwajibkan dimusnahkan. Menanggapi pernyataan KPU Surakarta, Hakim Pauline justru tampak tercengang. Ia langsung mengoreksi dan menegaskan bahwa aturan penyimpanan arsip tidak boleh hanya mengacu pada PKPU, tetapi harus mengikuti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Menurut undang-undang tersebut, retensi arsip minimal 5 tahun, bukan 1 tahun. Pauline juga mengingatkan dokumen pendaftaran calon kepala daerah merupakan dokumen negara yang bisa sewaktu-waktu disengketakan, sehingga pemusnahan harus dipertimbangkan secara matang. Meski sudah ditegur, pihak KPU Surakarta tetap bersikukuh mempertahankan pendapatnya. Mereka menyebut dokumen pendaftaran termasuk arsip tidak tetap sehingga dapat dimusnahkan setelah retensi selesai. Sementara itu, dalam sidang tersebut hadir pula perwakilan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM dan KPU yang dimintai klarifikasi terkait dokumen pendidikan Jokowi. Persidangan dijadwalkan berlanjut dengan pemeriksaan lanjutan. Sementara polemik pemusnahan arsip oleh KPU Surakarta diperkirakan menjadi salah satu isu krusial dalam sidang-sidang berikutnya. Jadi tadi yang dari pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan JRA-nya buku agenda kami musnahin sesuai dengan jadwal retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, yakin? Karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI.
yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan gitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal tertensi. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Gitu. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota. Polda Metro Jaya mengungkapkan mengenai keberadaan berkas ijazah asli milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Polda mengatakan ijazah Jokowi saat ini berstatus barang bukti. Polda Metro Jaya mengungkapkan mengenai keberadaan berkas ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ijazah asli Jokowi itu ternyata dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Hal itu terungkap dalam persidangan sengketa informasi yang digelar di Jakarta pada Senin 17 November 2025. Awalnya, Majelis Komisi Informasi Pusat atau KIP meminta klarifikasi kepada pihak Polda Metro Jaya mengenai keberadaan berkas ijazah asli milik Jokowi. Polda mengatakan seluruh dokumen yang diminta pemohon saat ini berstatus barang bukti dalam proses penyidikan dan secara otomatis termasuk kategori informasi yang dikecualikan. Saat dimintai penjelasan KIP, perwakilan Polda Metro Jaya mengatakan dokumen tersebut sedang berada dalam penguasaan penyidik. Ia menyebut seluruh dokumen yang diminta pemohon mulai dari salinan ijazah asli, hasil pindai berwarna, transkrip nilai, KRS, laporan tugas akhir, surat tugas hingga SK yudisium.
Kini semua dokumen tersebut telah masuk dalam berkas penyidikan dan disita berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itu, semua dokumen tersebut tidak dapat diberikan kepada publik. Lalu perwakilan Polda menegaskan status barang bukti menjadi dasar pengecualian informasi tersebut dan menekankan penyidikan masih berjalan. Majelis kemudian menyoroti tidak adanya jawaban atas permohonan informasi yang diajukan pada 29 Agustus 2025. Perwakilan Polda Metro Jaya menjelaskan pihaknya baru mengetahui adanya permohonan tersebut pada 13 November 2025 setelah menerima pemberitahuan dari Mabes Polri. Permohonan ternyata dikirimkan ke Humas Mabes Polri, bukan ke PPID Polda Metro Jaya yang seharusnya menangani. Kondisi tersebut membuat permohonan tidak pernah sampai ke Polda, hingga akhirnya terkonfirmasi melalui Mabes Polri. Majelis juga menanyakan dokumen mengenai prosedur dan kebijakan resmi Universitas Gadjah Mada terkait kurikulum pada masa studi Jokowi. Kendati begitu, pihak Polda memastikan dokumen tersebut juga termasuk barang bukti yang berada dalam penguasaan penyidik. Semua dokumen yang disita disebut berada dalam proses penyidikan dan tidak dapat dipublikasikan sebelum tahapan hukum selesai. Nah, saya ini perlu, Bapak sudah ada terima pegang suratnya nggak ya? Permohonan informasi yang diminta apa, Pak? Sudah, Majelis. Sudah ada ya? Sudah, kita Majelis. coba klarifikasi satu-satu ya Pak ya. Ini kan karena permintaannya ke Polda Metro ya. Jadi ini terbuka atau tertutup. Ini yang diminta adalah dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, yaitu yang pertama, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan atau berwarna. Ini terbuka atau tertutup Pak? Menurut Polda? Karena ini menjadi status barang bukti dalam proses penyidikan, maka ini menjadi satu hal yang dikecualikan. Masih berproses ya Pak ya? Masih berproses dan ini masuk dalam kategori pengecualian. Baik. Transkrip nilai juga ya? Benar, Majelis. Kemudian KHS? Benar. Masih? Ada, Majelis, status laporan penyidikan. tugas akhir, surat tugas ini semua masih ya? Benar, Majelis. SK Yudisium juga? Untuk pengguna 1 sampai 5 Ya. ini ada, tapi 6 hanya perbedaan penyebutan. Ya, penyebutannya apa tuh Pak? Kalau dalam kalau dalam permohonan disebut SK Yudisium, sementara dalam dokumen yang masuk dalam barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ini apa tanda terima? Tadi, tapi dokumen tanda terima di kami penyebutannya, penamanya surat keterangan. Nanti kami akan konfirmasi lebih Surat keterangan ya? lanjut Majelis dan kami akan pertegas dalam jawaban termohon dari kami.
Intinya secara umum ada yang dimaksud, tapi penggunaan istilah. Saat ini dia dalam penguasanya Polda Metro Jaya ya? Dan penguasaan Polda Metro Jaya dalam status penyidikan. Res medisita mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat. Oke, baik. Nah, kemudian segel. Pelajar SMAN 72 yang diduga melakukan serangan bom di masjid sekolahnya diketahui menulis perasaan terasing dalam buku harian setebal 42 halaman. Polisi mengungkap ia memperoleh inspirasi kekerasan dari grup Telegram yang mengagungkan serangan supremasi kulit putih. Seorang pelajar yang diduga melakukan serangan bom di masjid sekolahnya di Jakarta diketahui menulis tentang perasaan terasing dan terisolasi dalam sebuah buku harian setebal 42 halaman. Polisi mengungkap bahwa remaja tersebut juga memperoleh inspirasi dari sebuah grup Telegram yang berisi konten glorifikasi serangan supremasi kulit putih. Peristiwa ledakan yang terjadi pada awal November itu menghantam para jemaah yang sedang bersiap melaksanakan salat Jumat. Insiden tersebut melukai 96 orang dan menyisakan serpihan sepatu, sejadah, serta pecahan kaca yang berserakan di halaman masjid. Penelusuran polisi terhadap riwayat internet dan hasil penggerbakan di rumahnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana seorang remaja penyendiri berusia 17 tahun dapat menyerap ideologi ekstrim tanpa adanya jejak historis terkait kelompok tersebut di Indonesia. Juru bicara Kepolisian Jakarta Ronald Simajuntak menjelaskan bahwa pelajar itu diduga sangat membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Menurutnya, remaja tersebut merupakan sosok tertutup dan merasa tidak mampu menyampaikan permasalahan yang ia hadapi kepada siapapun, sehingga emosinya terpendam. Polisi menegaskan bahwa pelajar itu bertindak sendirian. Ia disebut membuat 7 bom rakitan di rumahnya dengan meniru panduan dari video YouTube. Bahan-bahan seperti kalium klorida dan paku diperolehnya melalui pasar daring tanpa menimbulkan kecurigaan, dan kelalaian pengawasan ini disebut akan dievaluasi lebih ketat oleh pihak berwenang. Dari 7 alat yang dibuat, 4 diantara yang meledak, sedangkan 3 sisanya gagal berfungsi. Simajuntak juga mengungkap bahwa remaja tersebut bergabung dengan sebuah saluran Telegram internasional. Yang berisi materi kekerasan dan diskusi mengenai serangan-serangan terkenal.
termasuk penembakan di Masjid Christchurch pada 2019 dan insiden penembakan di SMA Columbine pada 1999. Pihak Telegram menyatakan bahwa ketentuan layanan mereka secara tegas melarang promosi kekerasan. Juru bicara Remy Vaughan menjelaskan bahwa platform tersebut menggunakan moderator dengan dukungan kecerdasan buatan untuk memantau area publik dan menghapus jutaan konten berbahaya setiap hari. Sementara itu, pihak Google selaku pemilik YouTube belum memberikan tanggapan mengenai temuan yang mengaitkan platform mereka dengan kasus tersebut. Saat penggerebekan di rumah pelajar tersebut yang berada di kawasan padat penduduk di Jakarta, polisi menemukan sebuah buku catatan berjudul Diary Rap. Buku itu, yang tertulis sebagian besar dalam bahasa Inggris, berisi ungkapan mengenai trauma masa lalu serta keinginan untuk mengakhiri hidup sambil menyakiti orang lain. Seorang kerabat korban bernama Rudianti yang tinggal bersama keluarga pelaku mengatakan bahwa remaja itu berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Ayahnya bekerja sebagai juru masak di sebuah perusahaan catering. Ia menyebutkan bahwa pelaku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar dengan laptopnya dan keluarga tidak mengetahui aktivitas online yang ia lakukan. Pelajar tersebut kini berada di rumah sakit dalam kondisi stabil, menjalani perawatan akibat luka yang dialaminya ketika salah satu bom rakitan gagal meledak dengan sempurna. Polisi berencana melakukan interogasi setelah kondisinya membaik. Sebelum proses dakwaan resmi, pihak pembebasan bersyarat dan masa pencobaan negara akan menentukan kelayakan remaja tersebut untuk diadili serta menentukan bentuk proses hukum yang sesuai. Hamas mengecam rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didukung Amerika Serikat mengenai kehadiran pasukan asing di Gaza. Hamas mengecam rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didukung Amerika Serikat mengenai kehadiran pasukan asing yang akan berjaga di Gaza.
kelompok itu bersama faksi-faksi Palestina lain menilai terdapat bahaya dalam naskah resolusi. Yang memuat rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force atau ISF. Mereka menyebutnya sebagai upaya pemberlakuan perwalian internasional atas wilayah kantong Palestina tersebut. Hamas menyebut rancangan tersebut membuka jalan bagi dominasi eksternal terhadap keputusan nasional Palestina. Pasalnya, Hamas menilai pengelolaan Gaza hingga proses rekonstruksi akan dialihkan kepada entitas internasional yang memiliki kewenangan luas. Hamas menilai langkah itu sama saja dengan mencabut hak rakyat Palestina untuk mengatur urusan mereka sendiri. Bantuan kemanusiaan menurut Hamas harus dikelola lewat lembaga resmi Palestina yang kompeten di bawah pengawasan PBB. Pengelolaan bantuan juga harus menghormati kedaulatan Palestina serta kebutuhan warga Gaza. Hamas menegaskan bantuan tidak boleh digunakan untuk meminggirkan institusi Palestina. Kelompok tersebut kembali menolak segala klausul yang berkaitan dengan upaya melucuti senjata di Gaza. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas situasi Timur Tengah pada Senin 17 November 2025. Lebih dari sebulan sejak gencatan senjata mulai berlaku setelah lebih dari 2 tahun konflik di Gaza. Rancangan resolusi yang diajukan pemerintah Amerika Serikat diperkirakan turut masuk agenda pembahasan.
Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menyelesaikan berkas perkara dugaan pencemaran nama baik selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kini berkas tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri merampungkan berkas perkara dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 13 November 2025. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, saat ini penyidik Barreskrim Polri masih menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penyidik dan jaksa akan terus berkoordinasi hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan pelimpahan Lisa untuk dipersidangkan. Sebelumnya diberitakan, Barreskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka pencemaran nama baik Ridwan Kamil pada Jumat 17 Oktober 2025. Lisa disangkakan pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 42 ayat 2, junto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP. Lisa kemudian menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat 24 Oktober 2025. Namun Lisa tidak ditahan dan diperbolehkan pulang karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Kasus tersebut berawal saat Lisa menuding Ridwan Kamil sebagai ayah dari anaknya. Ridwan Kamil yang tidak terima kemudian melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik ke Barreskrim Polri. Lisa dan Ridwan Kamil sempat melakukan tes DNA yang difasilitasi Polri. Hasil tes tersebut menunjukkan anak Lisa tidak memiliki DNA yang identik dengan Ridwan Kamil. Barreskrim sempat melakukan mediasi antara Lisa dan Ridwan Kamil, namun berakhir deadlock.
Sejumlah petinggi Partai Umat termasuk pendirinya Amin Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi digugat oleh 34 kader partai dengan nilai tuntutan mencapai 24 miliar rupiah. Sejumlah petinggi Partai Umat termasuk pendirinya Amin Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi digugat oleh 34 kader partai dengan nilai tuntutan mencapai 24 miliar rupiah. Gugatan yang dilayangkan pada 13 November 2025 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1247. Diketahui penggugat berasal dari berbagai wilayah antara lain Zul Badri, Niko Francisco, Irsyadul Fauzi, dan Abdul Hakim. Sementara itu, 4 tergugat adalah Amin Rais selaku Ketua Majelis Syuro, termasuk menantunya sekaligus Ketua Umum Ridho Rahmadi, Sekretaris Majelis Syuro Ansufri Idrus Sambo, dan Sekjen Taufik Hidayat. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2025. Namun hingga kini, Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan belum memuat petitum perkara tersebut. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengaku siap menghadapi gugatan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan balik sebagai bentuk perlindungan hukum. Konflik di Partai Umat bermula dari rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas yang seharusnya digelar pada Agustus 2024. Rakernas ini menjadi forum awal untuk membahas pelaksanaan musyawarah nasional sekaligus pemilihan ketua umum baru. Namun, Rakernas terus mengalami penundaan dengan berbagai alasan, mulai dari menanti pelantikan Presiden Prabowo Subianto hingga menunggu momentum politik pada Pilkada 2024. Akibat ketidakjelasan tersebut memicu kekecewaan dari kalangan pengurus daerah. Situasi semakin memanas ketika Majelis Syuro secara mendadak menggelar musyawarah di Jakarta pada Desember 2024. Dalam forum itu, Majelis Syuro menetapkan perubahan ADART partai secara sepihak, di mana menghapus sejumlah mekanisme demokratis, termasuk musyawarah nasional wilayah dan daerah. Merespons dinamika tersebut, anggota Mahkamah Partai Umat Herman Kadir
dan sejumlah pengurus menolak perubahan ADART, mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Melalui surat itu mereka meminta agar pengesahan ADART baru dan susunan kepengurusan yang diajukan kubu Amin Rais ditunda. Herman menambahkan pihak yang berseberangan dengan kubu Amin Rais telah melayangkan somasi kepada Kemenkum untuk membatalkan pengesahan ADART. Jika tidak ditanggapi, mereka akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.